Berarti Tuhan yang nyata cuma Yesus doang. Ya, iya, Roh Kudus itu kan di terangkatnya dia turunkan Roh Kudus buat kita. Enggak, Bapak ngerti nggak sih yang Bapak ngomong barusan itu? Tuhan menurut saya itu nyata. Nah, Tuhan Bapak itu sama persis dengan Tuhan pagan. Seperti penyembah Zeus, Tuhannya nyata kelihatan manusia. Penyembah batu, Tuhannya nyata kelihatan ada batu. Penyembah makhluk-makhluk, itu nyata. Penyembah pohon. Nah, Bapak kan saya bilang begini, Tuhan itu yang Bapak tahu dari Yesus seperti apa? Bapak bilang nyata. Coba Bapak tunjukkan kepada saya. Yesus berkata, Tuhan kita itu nyata, maksudnya bisa dilihat. Justru dalam kitab Bapak kata Yesus, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, berupanya pun kalian belum pernah lihat. Apa bisa dikatakan nyata kalau belum pernah bisa dilihat? Definisi nyata itu menurut Bapak seperti apa? Loh, gini tadi kan Ibu katakan seperti itu. Gini, Bu. Dia kan turun sebagai firman yang hidup. Loh, Bapak salah lagi, kepercayaan Bapak kita. salah lagi. Dia turun sebagai manusia. Iya kan saya bilang saya meluruskan orang Kristen yang keliru terkait Bible-nya. Di sini saya luruskan. Kenapa? Saya ini room penginjilan di sini, Pak. Saya mencintai Yesus. Saya baca Bible. Yesus tidak pernah bilang seperti yang Bapak bilang. Yesus tuh bilang apa? Tuhan itu esa, artinya satu bukan tritunggal, kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes pasal 17 nomor 3. Shema Israel Adonai Elohenu Echad, Echad bukan tritunggal. Yang kedua, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Artinya, Dia tidak dapat kalian lihat. Bagaimana kalian bilang Dia itu nyata, yang artinya bisa dilihat? Nah, kemudian Yesus juga mengatakan, bukan Yesus, Daud mengatakan dalam kitab Keluaran, Musa, bahwa Tuhan itu tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan bisa hidup. Bahkan melihat Tuhan itu nggak ada yang mampu. Nah, saya tanya, menurut Bapak, Tuhan dalam kitab Bapak itu seperti apa? Atau pertanyaannya gini loh, bagaimana Tuhan menurut Yesus? Coba jawab. Menurut Yesus Tuhan seperti apa? Halo Pak, Bapak bawa perkataan Yesus, jangan bawa perkataan Bapak sendiri. Itu namanya Tuhan suka-suka hati namanya. Halo Pak, buka Pak. Buka mic-nya Pak. Buka mic-nya Pak. Buka mic-nya Pak. Bapak buka mic-nya Pak. Oke, saya minta Bapak buka mic ya. Silakan Pak buka mic-nya. Nah, seperti apa? Menurut Yesus Tuhan seperti apa? Kalau Bapak bilang Tuhan Bapak itu begini begitu, itu Tuhan menurut Bapak. Belum tentu Tuhan yang benar. Yang kita bicarakan di sini adalah Tuhan menurut Yesus seperti apa. Oke, Bapak standby dulu deh ya. Oke teman-teman, Bapak ini tuh bingung karena mungkin wajar dia bingung karena dia Kristen. Karena kata dia, Tuhan dia itu nyata. Nah, memang ada Tuhan yang menurut mereka nyata yaitu Yesus. Sementara ada Tuhan yang tidak nyata, tidak bisa dilihat. Siapa itu? Bapa dan Roh Kudus. Wajar kalau kawan kita ini Kristen, soalnya dia kena doktrin. Dia memiliki doktrin di mana doktrin ini bertentangan dengan akal sehat. Jangankan bingung, ODGJ pun kita bisa. Kalau ada doktrin yang kita terima tapi bertentangan dengan akal sehat. Anak bunda jangan begitu ya, tetap kalian jaga akal kalian supaya sehat ya. Jangan lari dari kaidah-kaidah yang berlaku. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak udah turun nggak bilang-bilang saya. Oh sayang. Nyana sekali. Halo, artis Minang. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Bang artis Minang ada yang mau disampaikan? Ya, saya mau bertanya ini. Saya tidak bisa ngomong sama orang Oten, cuman di Lukas 6 pasal 12 Kak. Coba lihat Kak. Ya, baca aja Bang. Kenapa itu Lukas 6 pasal 13? Ya, di situ dijelaskan bahwa Yesus pergi ke bukit bermalam-malaman
dia berdoa kepada Allah. Ya. Sempat saya tanya Terus? dan katanya kepada Allah. Saya bingung, coba jelasin Mbak. Nggak, kayak mana mau dijelasin Bang? Orang Kristen percaya Tuhannya berdoa kepada Tuhan lain. Apa yang mau dijelasin? Tuhannya orang Kristen itu 3 pribadi. Tuhan Anak berdoa ke Tuhan Bapa. Apa yang harus saya jelaskan? Kenapa saya harus menjelaskan itu? Aneh Abang ini. Enggak, Itu kan kita orang penafsirannya Kristen. dia Nggak boleh, kita itu tidak boleh menafsirkan kitab orang lain. Kita kena delik nanti undang-undang penistaan agama. Yang boleh itu kita itu berdiskusi dengan mereka biar mereka yang menjelaskan. Saya Begitu nggak ya? boleh menafsirkan. Ya, walaupun saya sudah magister atau profesor pun saya tetap saya nggak boleh karena itu melanggar undang-undang. Yang kita boleh itu Oke. mendiskusikan saja. Naikan Kristen aja Kak. Ya, nggak Udah boleh saya memang. Ya tuh. memang di sini. Ya siap. Terima kasih Abang Artis Minang. Teman-teman Muslim, jangan kalian buka komal menafsirkan kitabnya orang Kristen ya, karena mereka tuh tafsirnya suka-suka mereka. Nanti kalian dimarahin mereka loh. Nanti kalau kalian beda penafsiran sama mereka, nanti kalian dilaporin kantor polisi sama mereka, ribut nanti ya. Udah tanya aja sama mereka kalau kalian pengen tahu bagaimana penafsiran kitab mereka. Kita ini di sini meluruskan aja. Kalau saya meluruskan, kalau mereka membohongi kitab mereka, saya akan luruskan di sini. Itu tugas saya ya, penginjil sejati saya. Halo Liene, Aci ke kakak Muslim atau non Muslim kakak, ini room penginjilan gratis tanpa persepuluhan. Ya. Non Muslim, Kakak apa? tapi di sini saya lebih mau bertanya mengenai Muslim itu sendiri. Jadi yang Oke, saya sebentar kakak. Oke teman-teman, ingat ini room penginjilan, dimana di room ini saya memberitakan kabar baik ya. Senang tidak senang kalian saya tidak peduli ya, karena itu hak saya. Dan saya adalah orang yang akan meluruskan orang Kristen yang masuk ke koma saya yang ngawur terkait agamanya sendiri. Dan saya mengizinkan orang Kristen atau orang non-Muslim lainnya, kejawen, kapitayan, Hindu, Buddha untuk bertanya tentang agama saya di koma saya sendiri. Dan saya menjawab sesuai dengan prodi kuliah saya, itu komunikasi penyiar Islam. Saya menguasai dasar-dasar Islam karena saya sudah banyak SKS yang sudah selalu tentang ulumul Quran dan ulumul hadis. Saya tidak akan menjawab hal yang tidak menjadi kapasitas saya, oke? Dan tidak semua pertanyaan kalian saya jawab karena saya bukan mesin pencarian Google. Saya adalah manusia yang punya kapasitas. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab saya tidak boleh sok tahu. Kakak Liene silakan. Oke, saya mau Pertanyaan nanya pertama. mengenai pengertian sholawat menurut Oke. agama Muslim. Salawat itu artinya adalah koneksi secara bahasa yang gampang mudah dipahami. Kalau salawat kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad ya, salawat untuk Nabi Muhammad SAW artinya kami meminta supaya Allah menurunkan rahmatnya kepada Rasulullah. Kalau salawatnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah merahmati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata solu, kata sila, kakak tahu istilah silaturahim? Pernah dengar itu? Iya, Kak. Sila, artinya apa itu? Koneksi, menyambungkan, tersambung, terkonek bahasa gaulnya. Maka bisa juga dari kata sila itu. Sila, solawat. Itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara arti solawat apa? Solawat itu adalah sebuah kalau dalam bahasa Kristennya itu liturgi ya. Kalau dalam bahasa umumnya ritual. Dalam bahasa Islamnya ibadah. Salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kami itu mengingat Nabi Muhammad dengan cara meminta kepada Allah supaya dicurahkan rahmat. Gunanya buat apa? Untuk kami sendiri. Barang siapa yang mencintai nabinya, maka Allah juga mencintai. Bentuk cinta kami kepada nabi kami. Kurang lebih seperti itu kakak. Silakan. Berarti bersolawat untuk Nabi Muhammad itu meminta rahmat atau dengan kata lain meminta keselamatan untuk Nabi Muhammad. Seperti itu. Sebenarnya itu titip salam sebenarnya sih. Saya titip salam kepada nabi saya ya Allah gitu. Sempat googling juga pengertian lain. Memang arti dari salawat itu luas. Salah satunya adalah meminta keselamatan untuk Nabi Muhammad. Saya googlingnya seperti Iya. itu. Iya kan Nah, sampai sekarang kan umat Muslim itu masih meminta keselamatan untuk Nabi Muhammad atau bersalawat nih. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau sampai saat ini umat Muslim masih berselawat atau dalam pengertian lain masih meminta keselamatan untuk Nabi Muhammadnya, apakah saat ini Nabi Muhammad itu sudah selamat atau belum?
Oke, Nabi Muhammad itu ada di masa yang disebut dengan alam barzah. Apakah beliau selamat? Semua nabi itu selamat karena mereka maksum dan terjaga. Kami meminta kepada Allah itu bukan untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga. Bahkan beliau sendiri penjamin umatnya masuk surga. Beliau sendiri yang menjamin orang masuk surga loh. Nah, yang tidak selamat tuh kayak Yesus, di dunia nggak selamat, di surga pun nggak selamat, karena dia dikatakan sama, loh kakak nggak tahu di kitab kakak itu Wahyu pasal 7 nomor 10 tuh. Bahas topik yang tadi dulu kak. Enggak, Jangan soalnya kemana-mana, kakak topik yang gini dulu. loh kak. Kakak tuh kenapa sih Itu kalau dulu, saya jangan lari saya ini kemana-mana. kan penginjil, kakak baca roomnya lah. Iya, iya. Kenapa Iya, saya tapi harus kan diatur yang saya kakak? tanyakan, yang saya tanyakan Iya, tadi diam kan dulu. aku Saya ini selawat nggak dalam bisa pengertian muslim. Iya, saya biar kakak tuh lebih paham, biar kakak tahu membandingkan. No. Kalau Nabi Muhammad dia manusia. Kalau kami minta kepada Allah supaya dia diselamatkan, bukan berarti dia tidak selamat. Kami mendoakan orang yang dicintai Allah itu akan kembali kepada kami daripada Tuhan yang di surga katanya Sekarang sudah selamat tapi minta didoakan. logikanya gini Aduh loh, kakak jangan gitu dong, logikanya kakak gini. tuh menjajah. Lah. Saya belum selesai, saya nggak suka kayak gini. Anda belajar ke saya, ini room penginjilan. Wahyu pasal 7 nomor 10, Tuhan Anda, Tuhan Bapa itu bahkan dimintakan keselamatannya sama manusia yang udah di surga loh. Nih, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Theos, kami yang duduk di atas tahta dan anak domba. Bahkan yang lebih lucu, Tuhan yang sudah di surga masih didoakan keselamatannya sama manusia. Tuhan Bapa yang katanya pencipta alam semesta, anak domba katanya yang selamat tapi di dunia tidak selamat dari dihabisi orang Hansip Romawi, itu nggak kakak kritisi. Ini secara logika yang nggak masuk akal. Kalau Nabi Muhammad secara logika masuk akal. Kenapa? Di Islam itu kalau kami mendoakan orang-orang mulia yang sudah dijamin masuk surga, itu kami akan kembali doanya kepada kami. Yang nggak masuk akal itu Tuhan Anda yang katanya penyelamat justru dimintai keselamatan nih. Ini baca ayatnya nih. Wahyu pasal 7 nomor 10 sama persis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keselamatanlah untuk Nabi Muhammad. Sama seperti itu diksinya nih. Wahyu pasal 7 nomor 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, ini di surga loh. Katanya di surga sudah selamat. Masih didoakan Tuhannya nih. Keselamatan bagi Allah, Bapa, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Katanya anak domba sama Bapa sudah selamat, masih didoakan. Ini baru lucu. Tapi kalau Nabi Muhammad, bukan berarti beliau tidak selamat. Tetapi ketika kami mendoakan beliau, karena Allah perintahkan kami, karena Allah mencintai Nabi Muhammad, barang siapa yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad, yang mendoakan beliau terus menerus, itu hanya akan kembali kepada kami. Ini loh kak, jangan kakak itu bertanya ke saya, tapi kakak paksa saya mendengarkan ketidakpahaman kakak. Kakak bawa-bawa logika, nih kakak punya logika tapi Tuhan kakak katanya selamat, tapi dia nggak selamat, dihabisi sama Hansip Romawi. Di surga masih didoakan. Logika kakak kemana? Mengkritisi agama Islam tapi agamanya sendiri nggak masuk akal. Terus marah kalau dikasih tunjuk. Udah tahu nih room penginjilan. Ini room penginjilan. Kakak kritisi agama Islam tapi agama bapak kakak gabrul. Kakak jangan mempermalukan Yesus deh sama gereja kakak. Ayo, kalau kita misalkannya fair-fairan nih, saya nggak terima ini ada nabi yang didoakan. Oke. Kenapa kakak nggak terima nabi didoakan? Karena nabi itu pembawa keselamatan. Kalau Tuhan didoakan boleh kak? Oh nggak boleh juga. Kakak keluar dari Kristen karena di Kristen Tuhan didoakan. Bahkan Tuhan berdoa kepada Tuhan lain. Jawab dulu yang saya tanyakan tadi, jawab dulu. Kalau memang Kan saya sudah kalian jawab. selamat, kenapa masih didoakan? Karena mendoakan Nabi Muhammad itu SD, untuk ini kami. Selesai dulu dong saya ngomong. Boleh kan gantian? Misalnya Boleh, contoh nih silakan. logikanya, contoh nih. Anak kelas 6 SD didoakan supaya dia bisa lulus sama orang tuanya. Sudah lulus tapi masa masih didoakan lagi supaya lulus? Kan logikanya begitu. Kalau memang kalian Kak. yakin Muhammad kalian sudah masuk surga, kenapa masih Iya. didoakan lagi minta keselamatan gitu loh. Iya, ini di Wahyu 70 malah Tuhan yang udah di surga didoakan. Loh. Gimana tuh? Loh, kenapa larinya ke Kristen? Ini kan saya patokannya Ya kan ke agama gini, kalian, kalau saya salawat, Kak, gitu loh. saya jawab sekali Kamu- lagi ya. Saya jawab kamu sekali kan nggak lagi. percaya Saya jawab sama- sekali lagi. Tapi kan Jangan kakak lari ke agama Kristen. lain dong, ke topik Kakak ini kalian room, dong. kakak baca. Selawat Kak topiknya dong. apa nih? Kakak Iya, topiknya saya tahu, room saya tahu penginjilan topiknya nih. penginjilan. Kamu kan Nah, penginjilannya udah. tentang Al-Qur'anmu kan? Ya udah Loh, bahasnya Al-Qur'anmu Kakak dong. penginjilan kok itu namanya mendakwahi. Kalau kan saya penginjilan di sini. Iya, kan Kakak topik gini yang loh. saya bahas di sini salawat. Topik yang saya Kakak bahas kok di sini egois? salawat. Loh, Loh, saya kan larinya sudah kemana-mana. jelaskan. Sholawat itu artinya kami kan meminta kepada Allah supaya Nabi Muhammad Salah selamat, bukan satunya berarti Nabi minta Muhammad keselamatan. Duh, ya Allah gimana sih mama-mama jualan cabai kalau diajak ngobrol kayak gini nih? Dia Situ tadi yang- saya boleh situ jawab yang nggak? kemana-mana. Tadi Boleh katanya jawab iya nggak? benar. Salah Iya, satunya kalau minta nggak mau terima jawaban saya kan saya juga nggak masalah, Kak. Memang saya rugi Kakak. Why sampai saat Ini saya kalian masih minta jawab. keselamatan? Ini saya jawab Dengan jawab Nah. menurut Al-Quran kalian. Loh,
Saya ini penginjil, Kak. Saya mengkomparasi supaya orang Kristen itu ini kenapa kalau udah deh, udah Kakak dengar di bawah aja deh. Saya nggak terganggu deh. Udah diam-diam ya. Udah diam dulu. Nah, dah. Kakak cerewet banget sih. Bunda Gembala nggak dikasih izin bicara. Ini anak-anak domba tuh nggak. Kenapa sih anak orang Kristen itu dikatakan domba? Ternyata maha benar Allah ya. Mereka tuh nggak bisa diatur. Emang persis seperti domba. Kita suruh diam dulu untuk jawab gini. Nabi Muhammad didoakan bukan karena beliau tidak selamat, tetapi Allah perintahkan kami untuk terkoneksi dengan Nabi Muhammad karena istilah. Aduh, belum selesai saya, Kakak, karena Kakak cerewet banget. Gimana saya mau jawab coba? Kakak mau dengar saya nggak? Kalau nggak mau dengar, Kakak turun. Saya pasiennya masih banyak. Kok nggak percaya Al-Quran? Ya udah, Kakak turun di bawah. Pasien saya masih banyak. Emang Kakak sendiri yang harus saya hadapi? Enggak. Oke. Saya jawab ya. Nah, Kakak mau terima nggak terima itu bukan urusan saya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan tidak selamat, tapi Nabi Muhammad SAW itu kalau kami doakan ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Barang siapa yang mendoakan orang lain maka doa itu hanya akan kembali kepadanya. Jadi kami mendoakan Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad gak selamat, tapi karena kami akan kembali doa baik itu kepada kami. Masalahnya adalah Tuhan ente yang katanya Tuhan semesta alam kok di surga didoakan. Itu pikirkan itu dalam kitab Wahyu nih, dalam kitab Wahyu nih. Ini Tuhan kok gini sih kelakuannya. Tuhan yang katanya penyelamat malah minta diselamatkan lagi sama manusianya. Kan lucu nih. Nih. Ini Tuhannya aneh nih. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang di atas tahta, hosana bagi anak Daud. Lucu kawan-kawan Kristen ini. Saya lagi ngejelasin, mereka ganggu aja. Gimana sih kalian itu? Jangan bikin bunda ini lagi kalem, ya. Yang nggak masuk akal itu Tuhan yang katanya selamat tapi nggak selamat di dunia. Di surga ternyata masih didoakan. Itu Tuhan yang nggak beres tuh. Tuhan lagi. Oke, itu ya. Oke, kita kembali ke tamu selanjutnya teman-teman ya. Oke. Kalian tuh kalau nggak mau mendengarkan saya nggak usah lah naik ke atas. Di sini tuh bagi orang-orang yang manusia aja di sini ya. Ini room penginjilan buat manusia. Tap-tap layar teman-teman, saya di report ya. Teman-teman tap-tap layar teman-teman, saya di report. Teman-teman tap-tap layar, saya di report ya. Teman-teman yang muslim mohon di tap-tap layar karena ini bakalan rungkat bentar lagi. Biasa mereka begitu. Halo Eliezer Barus ST, muslim atau non muslim bapakku? Halo Bapak. Bapak jangan keluar dari aplikasi, Pak. Oke, Bapak turun ya. Bapak jangan nge-report ya. Jangan nge-report ya. Oh sayang, kamu ini bagaimana? Lucu sekali. Yang naik yang manusia ya, yang domba-domba nggak bisa diatur jangan naik lah. Bunda nggak bisa. Bunda capek tahu ngomong sama hewan ternak. Bunda mau ngomong sama manusia. Si Kamaru. Muslim si Kamaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Kamaru. Ada yang mau disampaikan si Kamaru? Muslim ya? Muslim nih. Ya ini room penginjilan si Kamaru. Di sini room meluruskan orang-orang Kristen yang berbohong atas nama kitabnya, yang suka membawa doktrin-doktrin sesat. Mereka Uni luruskan di sini. Dan Uni memberikan pengetahuan tentang agama Islam kepada mereka. Si Kamaru ada yang mau disampaikan si Kamaru? Enggak nih, mantau aja di bawah nih. Oke si Kamaru diturunkan ya. Iya. Yang naik yang manusia ya. Kalau nggak bisa jadi manusia Bunda nggak bisa terima ya. Bunda bisanya ngomong sama manusia loh ya. Bunda capek kalau ngomong sama domba-domba yang tidak bisa diatur. Ya. Jangan siksa Bunda. Ya, jangan siksa Bunda ya, Nak. Jangan siksa Bunda kalian ini. Halo Ishak, muslim non muslim Ishak. Halo. Ya, Ishak muslim atau non muslim? Saya Kristen. Oke, ini room penginjilan. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan? Biar Uni luruskan atau Uni berikan informasi.
Ini eh cuma mau nanya, kenapa Apa tuh? nafas hidup em, Tuhannya Umi itu berada di tangan Isa Almasih? Di mana itu tertulis, Dek? Ya, saya pernah baca em, Di mana? di mana ya? Tunggu. Di Di mana? Hmm. Tunggu ya, saya keluar dari aplikasi dulu ya, Umi. Iya. Bentar. Inilah kenapa kalian tetap jadi Kristen, adekku, karena kalian itu ketika mendapatkan informasi nggak kalian selidiki dulu. Tapi wajar lah ya, mudah-mudahan kamu dapat ilmu di sini. Biar Bunda kasih kamu pencerahan ya. Sejak kapan pula napasnya Tuhan kami di tangan Isa Almasih? Dicabut tuh nyawanya Nabi Isa sama Allah tuh. Ada-ada aja. Halo Toko Erna Kusuma, muslim atau non muslim? Muslim ya, pakai jilbab nih. Maaf Bunda, Kakak kapan Oh iya sayang. Siap sayangku, siap cintaku, nggak apa-apa bundaku sayang cantik, masya Allah. Terima kasih tap-tap layarnya Bunda, kayaknya tuh tap-tap layar tuh Bunda tadi tuh. Oh sayang, kamu ini bagaimana? Masa Tuhan kalian pegang kendali Tuhan kami, padahal Tuhan kalian yang bantuin Tuhan kami. Halo Daniel Sinaga, belum duduk ya? Halo Daniel Sinaga, muslim non muslim? Halo Daniel Sinaga. Halo Daniel Sinaga. Dibuka mic-nya Bangku. Bang, semangat Bang, ini room penginjilan gratis tanpa persepuluhan, tanpa kolekte-kolekte, tanpa perlu kasih gift ya. Bunda membuka room penginjilan ini untuk meluluhkan orang-orang Kristen yang selalu menghina kitab sucinya sendiri ya, dengan membelintir kitab sucinya. Bunda luruskan kalian, karena Bunda belajar Bible ya. Bunda ini Bunda Gembala. Ada lagunya. Bunda ini si gembala domba. Lio lio iyo. Inilah kerja Bunda mengembala domba sambil cabutin bulu para serigala. Lio yo. Re tidur ya Kak? Halo Dava Sembiring. Halo, Bunda Ripa, Assalamualaikum. Iya. Muslim dan muslim. Muslim. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dava Sembiring, ini room penginjilan gratis tanpa persepuluhan yang tidak dipungut biaya dan juga tidak dimintai kolekte-kolekte untuk bikin rumah penginjilan. Ada yang mau disampaikan, Dava Sembiring? Nggak ada sih Uni, semoga Uni sehat dan panjang umur untuk ke depan. Masya Allah, barakallah. Tumhara, ada lagu buat kamu, Deva Sembiring. Tum mere jahe, tum mere hahe, Ishak lama sekali cari hadisnya he, hadis Halo Maryam. Bunda. Apa Dek? Di mana tertulis Dek? Iya Bunda, Bunda. Iya anak Bunda. Di dalam Mutiara Hadis, Mutiara Hadis tahun 2002, jilid 3 nomor 152. Mutiara hadis itu hadis buatan siapa itu? Hadis orang Kristen ya? Tidak tahu Bunda. Kayaknya buatan Cari dulu lah Bun- Dek. Kami tuh kami umat Islam itu tidak mengenal namanya kitab mutiara. Yang kami punya itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nih, aku bacain sama kamu. Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Darimi ya, Muwatta Malik, Sahih Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Syafi'i, Mustadrak, Daruqni, Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sahih Muslim. Ada juga kalau ulama mutiara itu nama siapa, Dek? Nama mama siapa si mutiara? Si mutiara nih orang Islam atau orang Kristen dia si mutiara itu?
Oh, tidak tahu Bunda. Oh, maaf ya, saya sudah salah sangka, cuma bertanya aja. Oh, iya. Adek hati-hati dapat informasi di Google ya, Dek. Hati-hati Iya, loh. iya. Kemarin ada yang bilang bahwa Yesus itu pernah colok pantat keledai loh. Dari Matius 19:28. Beredar itu. Ada tertulis katanya Yesus ambil keledai terus di duburnya keledai itu. Itu ada tuh nih, kayak gini nih. Hati-hati loh, kamu berbahaya loh. Kalau kamu cuma terima informasi tanpa kamu selidiki itu bahaya. Nanti kamu percaya lagi kalau Yesus pernah pegang-pegang keledai loh. Nih ada nih. Matius 19:28 nih. Ngeri banget loh. Ada juga tuh kayak gitu-gitu tuh, ya. Tapi untungnya Uni pinter. Uni nggak mau terima-terima gitu aja kalau nggak tahu penulisnya siapa. Bible kamu aja di depan Uni nggak ada bisa diterima karena kalian nggak tahu siapa penulisnya, ya. Jadi kalau Uni tuh harus jelas tuh penulisnya siapa, ya. Ada tuh data-datanya nih. Nih ya, nih. Ini ngeri banget nih. Alkitab 1928. Nih ya. Ngeri banget ya. Tertulisnya gini loh. Ini ngeri banget loh. Nih ya. Nih, ini baca ya. Iya. Yesus, aku datang kepadamu dalam namamu. Aku adalah orang berdosa dan aku percaya bahwa engkau telah mati untuk menebus dosaku dan engkau telah bangkit untuk membawa aku kepada hidup yang kekal. Dengan mengubah hidupku untuk nanti mana ya. Ini kata siapa nih? Nih ya. Karena bentar ya. Tuh ya. Bentar ya, aku kasih kamu data dulu. Nih. Nih Iya. bunyinya. Kamu udah pernah baca belum nih? Nih kamu baca nih, ngeri loh Dek. Kalau kamu seandainya tidak ini ya, kalau kamu tuh tidak hati-hati nanti kamu bisa ketemu kayak gini nih. Nih, kamu lihat nih ya. Nih ya. Nih. Iya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri, astagfirullah, dari Betfage hingga Yesus. Ngeri kan, Dek? Makanya hati-hati ya, nggak semua informasi di sosial media itu bisa kamu terima ya, karena banyak orang-orang yang sengaja membuat-buat begitu, termasuk hadis mutiara itu. Hadis mutiara Oh, itu iya. kami nggak kenal, kami nggak tahu ya, Dek. Bahaya Iya, kamu, iya. Dek.